Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita pertama kali bersyukur kepada Allah atas inayah yang Allah berikan kepada kita. Pertolongan yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga dengan inayah Allah tersebut kita bisa menjalankan syariat Allah. Kita bisa taat kepada Allah, bisa tunduk kepada Allah, menerima syariatnya, menerima ilmunya, melaksanakan perintahnya. Ini merupakan bagian dari inayah Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti minta tolong kepadanya, agar ketaatan ini juga tidak berhenti untuk kita lakukan. Tanpa inayah dari Allah Ta'ala, tentu kita tidak bisa berbuat kebaikan sekecil apapun tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, materi kita pada hari ini menindaklanjuti pembahasan dari pembahasan kitab Tazkiyah An-Nufus, melanjutkan dari materi yang kemarin, mengapa mereka dijamin masuk surga. Maka pagi ini kita akan membahas tentang karakter-karakter, sifat-sifat yang dengan sifat-sifat tersebut orang terhalang untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau bulan kemarin tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sehingga dengan amalan-amalan beliau semuanya dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Namun ada sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk yang juga dimiliki oleh manusia.
yang kemudian dengan sifat-sifat dan amalan tersebut, maka amal-amal buruk yang dia lakukan itu menghalang-halangi manusia, menjadi penghalang seseorang dari masuk ke dalam surga. Tentu orang-orang yang benar imannya harus mengetahui tentang sifat-sifat tercela ini. Amal-amal yang buruk ini harus dikenal dan kemudian dijauhi. Sebab kalau kita nanti sampai memiliki sifat-sifat tersebut, maka na'udzubillah min syarri dzalik. Amal-amal yang kita lakukan ini akan menjadi penghalang diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal-amal yang menjadi penghalang manusia untuk masuk ke dalam surga, yang pertama adalah asyirku billahi azza wajal. Ya, yakni ketika kesyirikan ini dibawa mati oleh pelakunya. Artinya kalau ada seseorang meninggal dunia dalam keadaan syirik dan belum sempat taubat dari syiriknya, sebagaimana yang telah disebutkan Allah Ta'ala di dalam surat 5 ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sana, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani israila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang telah berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Nih, ya. Jadi barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah mengharamkan atasnya dari surga Allah Ta'ala. Jadi kalau orang sudah diharamkan untuk masuk surga, sudah jelas tidak mungkin dia akan bisa memasuki surga ini. Bahkan tidak bisa mencium aroma surga dari sekian jarak, sekian puluh tahun jauhnya. Tidak diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui, ini sifatnya mutlak. Artinya mutlak itu apa? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Karena perlu kita ketahui bersama jamaah sekalian bahwa orang tidak masuk surga itu ada kalanya secara permanen, yakni mutlak, tidak ada batasan, kekal selama-lamanya. Ada kalanya tidak masuk surga itu dalam arti tidak masuk surga bersama orang-orang yang masuk surga pertama kali. Ya, tidak masuk surga bersama-sama orang yang lebih dahulu masuk surga. Dia mungkin diazab dulu, disiksa dulu sesuai dengan dosa-dosanya. Akan tetapi yang namanya syirik ini, ya, ini mutlak.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat 4 ayat 16 bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik apabila orang meninggal dengan membawa kesyirikannya dan belum sempat taubat dari syiriknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat 4 ayat 16, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ini dalam arti bahwa kalau ada orang melakukan dosa-dosa gitu ya. Satu misal, ini supaya tidak salah paham, yang tidak diampuni dari kesyirikan itu adalah apabila orang meninggal dunia dan belum taubat dari syirik. Ini yang dimaksud ayat ini. Adapun kalau orang habis melakukan kesyirikan kemudian dia bertobat ya sebelum mengalami kematian, maka insya Allah itu taubatnya itu menjadi penghapus dosa-dosanya. Namun yang dimaksud ayat ini tidak dimaafkan, tidak diampuni itu adalah bahwa apabila orang tersebut meninggal dunia dan belum sempat taubat dari syiriknya, ini Allah tidak akan ampuni dosanya ini. Adapun dosa-dosa yang lain, ya, adapun dosa-dosa yang lain, maksiat-maksiat yang lain, ada harapan untuk diampuni oleh Allah sebagaimana rahmat, ya, sejauh dari rahmat yang Allah berikan kepadanya. Dan yang paling mengerikan kembali juga tidak kalah pentingnya bahwa dosa syirik ini bukan cuma Allah haramkan dia ke dalam surga. Yang juga mengerikan sekali adalah apa? Semua amalnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihapus oleh Allah. Salatnya dihapus, hajinya dihapus, zakatnya dihapus, kurbannya dihapus, sedekahnya dihapus, seluruh kebaikannya dihapus oleh Allah. Allah sendiri yang menyatakan sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zumar. Ya, mari kita simak surat 39. Ya, kita buka surat 39 ayat 65. Ayat 65. Allah tabaraka taala berfirman di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Berarti apa? Semua para nabi mendapatkan syariat dari Allah ini, mendapatkan wahyu yang sama dalam kaitannya tauhid ini. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua nabi? La in asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan, ya, jika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu akan menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan di akhiratnya. Terhapus semua amalnya. Subhanallah, alangkah dahsyatnya dosa ini. Alangkah besarnya pengaruh dari perbuatan syirik ini. Kenapa demikian? Karena syirik merupakan akbarul kabair, dosa-dosa besar yang terbesar. Ini sehingga tauhid ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya, tauhid ini merupakan harga mati. Ya, apapun resikonya, apapun konsekuensinya, apapun dampaknya, seorang muslim wajib meninggalkan kesyirikan
apapun resikonya. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nasihat kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Apa kata beliau? La tusyrik billahi syai'an wa in kuttita au hurrikta. Masya Allah. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, dan hadis ini dikatakan hasan oleh para ulama, di mana Nabi mengatakan, wahai Abu Darda, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan kamu sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sekalipun tubuhmu akan dipotong-potong atau tubuhmu akan dibakar oleh manusia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tauhid itu harga mati. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan sebagaimana disebutkan di dalam surat 31, ya. Mari kita simak surat Luqman, ya, tentang dampak wasiat Allah terhadap umat ini agar menjauhkan diri dari kesyirikan-kesyirikan ini. Sampai sedemikian besarnya Allah Tabaraka Ta'ala menyebutkan di surat 31 ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ya. Dan jika kedua orang tuamu jahadaka, ya, kalimat jahadaka itu menunjukkan bahwa orang tuamu itu maksa kamu, bukan menyuruh, maksa. Coba bayangin ini ya. Jadi kalau kedua orang tuamu yang melahirkan kamu, yang membiayaimu, yang membesarkanmu, yang mendidikmu, yang menyekolahkanmu, itu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, maka jangan sekali-kali kamu taat pada keduanya. Betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di sisi yang lain, Allah Ta'ala menyatakan, jangan kamu membentak orang tua, jangan berkata kepada orang tua, dan ini hukumnya haram. Tapi di sisi yang lain berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah ketauhidan, ini tidak pandang bulu sekalipun dia adalah orang tua yang melahirkan kita, ya. Namun tetap diperhatikan cara menghindari dan cara menolaknya, tetap menjaga adab-adab, ya, tetap menjaga adab-adab. Namun ya, paksaan dari orang tua yang berupa kesyirikan itu, apapun bentuknya, apapun konsekuensinya, maka tidak boleh dilakukan. Masya Allah. Ini yang pertama yang menghalang-halangi manusia untuk masuk ke dalam surga, yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dari poin pertama ini, yang pertama, hendaknya kita mengkaji pembahasan-pembahasan tentang tauhid dan tentang kesyirikan, yakni mengkaji bab-bab akidah. Yang perlu kita kaji di situ apa? Makrifah, untuk mengenal tentang tauhid dan mengenal tentang syirik, supaya kita bisa selamat dari kesyirikan. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua apa? Selalu berdoa kepada Allah. Ya, selalu berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan oleh Allah dari kesyirikan dan dijauhkan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Baik. Amalan yang kedua yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Sifat yang kedua adalah at-takabbur, al-kibr. Ya, sifat kesombongan. Sifat kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Masya Allah.
Coba bayangkan ayol ikhwah. Kita renungkan ini. Kenapa Allah begitu benci dengan sifat sombong ini? Dan Allah murka kepada hamba yang memiliki sifat sombong ini. Disebabkan karena kesombongan itu adalah selendangnya Allah. Ya. Di mana Allah Ta'ala mengatakan di dalam hadits qudsi, al-kibri ridai. Kesombongan itu selendangku, kata Allah. Selendang kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga manusia dari sisi manapun, dilihat dari sisi manapun, dari segi apapun, dari segala aspeknya, manusia tidak punya peluang untuk menyimpan sifat kesombongan ini. Kenapa demikian? Karena manusia itu lemah. Manusia tidak kuat, manusia lemah. Kenapa manusia dikatakan lemah? Karena manusia tidak pernah memiliki apapun yang ada dalam dirinya. Ini harus kita paham betul. Ini loh yang kemudian kesadaran bahwa diri kita tidak memiliki apapun, baik itu ilmu, pemahaman, keyakinan, amal, harta, benda, termasuk badan yang kita hari ini kita bawa kemana-mana. Ini milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengambil sesuka-suka Allah. Allah memperlakukan sesuka-suka Allah. Dan ketika Allah menghendaki terjadi sesuatu pada hamba, manusia tidak bisa menghindar dan tidak bisa lari darinya. Ya. Lihatlah manusia ini bagaimana ketika Allah memperlakukan manusia. Mau dibikin sakit dengan segala macam penyakitnya, apa sulit bagi Allah Ta'ala, dan manusia nggak bisa menghindarinya. Ada yang dibikin sakit kepalanya, ada yang dibikin sakit perutnya, ada yang dibikin sakit kakinya, ada yang dibikin sakit lambungnya, yang dibikin sakit paru-parunya, dibikin sakit otaknya. La haula wala quwata illa billah. Dan manusia tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar. Yang ada adalah ikhtiar, dan tetap yang menentukan adalah Allah. Ya, dari sisi ilmu, apa yang dimiliki oleh manusia? Ilmu pemberian dari Allah Ta'ala. Ya, makanya manusia tidak pantas dari sisi manapun, dari segi apapun, dari aspek manapun, manusia tidak memiliki kepantasan untuk memiliki kesombongan ini. Maka ketika orang memiliki kesombongan ini, Allah murka kepadanya. Allah marah kepadanya karena itu selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya manusia ketika menyombongkan diri itu pasti satu, dia tidak berpikir. Orang yang sombong itu orang yang tidak cerdas di dalam dirinya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Na'udzubillahi min syarri. Dia tidak cerdas kepada diri. Kalau cerdas, dia sadar dirinya itu siapa. Lalu kemudian kalau dia sombongkan, yang disombongkan itu apanya? Coba yang disombongkan apanya? Manusia lemah ketika tidak ada orang di sekitarnya. Apa yang bisa kita lakukan tanpa orang lain? Bisakah kita memenuhi kebutuhan kita sendiri, mencukupinya secara sempurna tanpa adanya orang-orang di sekitar kita? Baik orang yang kaya, pejabat, apapun, orang yang pintar, ulama, dari sisi mana dia akan menyombongkan diri? Ya, subhanallah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi, kesombongan, penghalang untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Makanya ketika Nabi menyebutkan hadis ini, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang seneng kalau pakai baju bagus, seneng pakai sandal yang bagus, sepatu yang bagus.
Apakah menyenangi pakaian, menyenangi fasilitas yang baik itu termasuk kesombongan? Pertanyaan ini menunjukkan tentang betapa takutnya para sahabat terhadap sifat sombong ini. Mereka khawatir, ya, ketika mereka mulai senang dengan pakaian-pakaian yang bagus, itu takut kalau itu dikatakan sebagai bentuk kesombongan. Makanya Nabi menyebutkan al-kibr. Yang dikatakan kesombongan itu bukan di situ. Ya, innallaha al-jamil hibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Artinya apa? Orang yang senang pakai baju bagus bukan sebuah kesombongan kalau memang niatnya tidak untuk bersombong-sombongan, ya, untuk memperindah diri, atau sebagian istri memperbagus penampilan untuk membahagiakan suami. Maka ini bagian dari sedekah bagi dirinya, pahala yang besar bagi para istri yang demikian, ya. Lalu Nabi menyebutkan hakikat kesombongan itu adalah batorul haq wa ghamtun nas. Ya, batorul haq wa ghamtun nas. Itu hakikat kesombongan. Ada dua cirinya. Maka dievaluasi Bapak, Ibu, mari kita lihat, apakah kira-kira kita sudah terbebas dari dua sifat ini? Yang mana kalau ada salah satu dimiliki oleh seseorang, maka orang itu terinfeksi penyakit sombong. Apabila ada di dalam dirinya salah satu dari dua sifat ini. Yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Awas, menolak kebenaran. Makanya hati-hati ketika kita manajemen perasaan. Awas ya, ketika seseorang tidak manajemen perasaan. Kita sebagai manusia yang kalau manusia sempurnanya manusia itu kan kita tidak akan terbebas dari rasa, apakah itu seneng atau tidak suka. Itu pasti ada di dalam diri kita ini. Cinta benci itu selalu ada di dalam diri, karena kita sempurna hidupnya. Makhluk yang sempurna kata Allah. Kalau manusia sempurna, ya, dari kesempurnaan manusianya, maka perasaan ini nggak bisa hilang dari diri kita. Namun tinggal mengarahkan kebencian ini diarahkan kemana, kecintaan itu diarahkan kemana. Kenapa ini saya hubungkan dengan masalah sifat penolakan, sifat sombong ini? Sifat cinta dan sifat benci identik menerima dan menolak. Contoh pengajian begini. Kalau orang itu dasarnya seneng, walaupun materi itu sederhana, materi biasa, kelihatan istimewa, enak, mantep, marem, ya, karena faktornya dia senang. Faktornya dia senang. Tapi kalau faktornya itu tidak suka, sebagus apapun materinya, ya, selurus apapun kajiannya, ayat-ayatnya begitu menakjubkan, dalil-dalilnya begitu mengagumkan, kedalaman ilmunya begitu luar biasa, namun karena kebencian di dalam hati, maka dia tidak mungkin menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang yang dia benci. Nah, ini makanya hati-hati di sana. Perhatikan, maka ketika orang memiliki kebencian di dalam jiwanya, maka identik untuk memungkinkan menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang yang dibencinya. Sehingga di sini perlu ada manajemen, yakni memasukkan sifat adil. Kalau memang dia itu benar, ya harus kita terima benar kebenarannya, walaupun pahit rasanya, walaupun berat rasanya, tetap harus diterima dan diakui bahwa itu adalah suatu kebenaran, sekalipun yang membawa kebenaran adalah orang yang tidak kita sukai. Dan ini nggak mudah jamaah sekalian. Ya, apalagi sekarang yang namanya ada isu-isu, masya Allah, provokasi bahkan dari para dai, ya, kalau sudah nggak seneng itu semuanya dianggap salah sudah.
semuanya dianggap salah. Dan itu kita lihat hari ini, kajian-kajian, bahkan tokoh-tokoh besar pun tidak ikut tokoh-tokoh besar pun tinggal diam, ikut menceburkan diri dalam dosa yang besar ini, menyebarkan fitnah, menyebarkan isu-isu bohong, kabar-kabar dusta disebarkan supaya manusia membenci, ya, sebagaimana dia membencinya. Ini sifat yang pertama, kesombongan. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua meremehkan manusia. Itu secara otomatis kalau sudah menolak kebenaran, otomatis dia meremehkan orang yang ditolak kebenarannya tersebut. Dan ini sempurna dua-dua sifat ini, kesombongan pada diri seseorang. Oleh karena itu di dalam surat 7 ayat 40 sampai 41, ya, mari kita simak. Di sana Allah telah menyiapkan azab yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang memiliki kesombongan, terutama apabila mereka sombong kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terutama apabila mereka sombong terhadap ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat tersebut, maka mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Artinya, ya, sebagian ulama menafsirkan amal-amalnya tidak ada yang diterima. Na'udzubillah, karena kesombongannya ini. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, ketika Nabi menjelaskan tentang kematian orang-orang zalim, ketika orang-orang yang zalim, orang-orang pendosa, orang-orang yang sombong ini, para pendusta-pendusta agama ini meninggal dunia, ketika rohnya ini dibawa oleh malaikat maut yang diiringi oleh para malaikat pengiringnya, ketika diambil dan dimasukkan ke dalam kain kafan yang diambil dari neraka dengan pencabutan roh yang sangat menyakitkan dan penyiksaan, setelah itu dibawa ke atas langit untuk dibawa menghadap kepada Allah pada langit yang ketujuh. Itu dari mulai pintu langit yang pertama sampai langit yang ketujuh tidak dibukakan sedikit pun untuknya. Ini yang dimaksud la tufattahu lahum abwabus sama. Ini azab dari Allah. Allah tidak mau menemuinya, Allah tidak mau menghadap kepadanya, Allah tidak mengizinkan roh ini dibawa menghadap kepadanya karena kesombongannya ini. Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kita gak bisa bayangkan ayol ikhwah, saat-saat kita mengharapkan rahmat Allah, saat-saat kita memohonkan ampunannya, mengharapkan keridhoannya, mengharapkan karunia-Nya, Allah mengharamkan dirinya ketemu dengan diri kita. Allah haramkan kita untuk bertemu dengannya. Allah tutup pintu-pintu langitnya dengan penuh celaan-celaan dan hinaan-hinaan karena kesombongan sifat ini. Ini siksaan yang pertama bagi orang-orang yang sombong kepada ayat-ayat Allah. Yang kedua yang lebih mengerikan lagi adalah apa?
la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga kecuali ada unta masuk ke dalam lubang jarum. Wal iyadu billah. Ini. Nah, Masya Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada para orang-orang yang berbuat kejahatan. Di samping sudah mendapatkan sedemikian pula ganjaran yang sangat mengerikan ini, ditambah lagi oleh Allah Ta'ala dengan siksaan-siksaan yang semakin menyiksa, yang membuat penderitaan yang tidak bisa dibayangkan oleh apapun. Apa kata Allah bagi para pendusta dan orang-orang yang sombong dengan ayat-ayat Allah ini? Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawas. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka pun selimut dari api neraka pula. Ya Allah, semoga Allah melindungi kita dari dua sifat ini. Ini sifatnya syaitan, ayol ikhwah. Dosa inilah yang menyebabkan setan, yang dulunya dia adalah makhluk yang mulia, termasuk minal muqarrabin, di antara para malaikat-malaikatnya, makhluk yang dekat kepada Allah, berubah menjadi makhluk yang terjauh dari Allah. Makhluk yang tiap hari dipenuhi dengan pujian-pujian kepada Allah, bergemuruh dengan tasbih, bergemuruh dengan tahlil, bergemuruh dengan tahmid. Setelah dikeluarkan dan diusir dari surga ini, tiap hari kalimat-kalimat dosa yang diucapkan, kalimat-kalimat kufur yang diucapkan, kalimat-kalimat fasik yang dilantunkan, bergemuruh kefasikan, bergemuruh kebencian, bergemuruh permusuhan, dikobarkan oleh syaitan setelah dikeluarkan dari surga ini. Ya, Masya Allah. Dulu dia adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, makhluk yang paling setia kepada Allah. Karena kesombongannya ini berubah menjadi makhluk yang paling durhaka. Bahkan karena lantaran kesombongannya ini, setan menyatakan diri dijadikan pemimpin seluruh kesesatan dan kejahatan. Pemimpin seluruh kesesatan dan kejahatan disebabkan kesombongan ini. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita, menyelamatkan kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak dari sifat sombong ini. Mari kita jauhi, dan kita coba belajar untuk menerima kebenaran walaupun pahit. Ya, kita terima kebenaran walaupun berat. Jika kita tahu itu benar, wajib atas kita untuk menerima dari manapun itu berasal, siapapun yang menyampaikan ketika itu benar. Makanya kebencian, jangan sampai dengan kebencian itu menghalang-halangi kita untuk menerima kebenaran. Allah Ta'ala mengingatkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu, jangan sampai kebencianmu, jangan sampai kebencianmu menjadikan kamu berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anun qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil kepadanya. Ini amalan yang kedua yang menghalangi seseorang dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mudminu khamr, orang yang kecanduan dengan khamr, orang yang minum khamr. Masya Allah. Pelaku-pelaku peminum khamr, mereka dijamin oleh Allah tidak akan masuk surga. Diancam oleh Allah.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi SAW menyatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memiliki 3 sifat. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki 3 sifat. Yang pertama, mannan. Mannan itu orang yang suka ungkit-ungkit pemberian. Awas, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika terjadi pertengkaran suami istri, ya, tidak terasa oleh kita, tidak kita sadari ngomongnya. Begitu enak kita melantunkan untuk melampiaskan emosi dan marah. Ternyata di dalamnya terdapat al-manna. Apa itu mengungkit-ungkit pemberian? Coba sampean ingat dulu apa yang sampean punya, saya kurang apa, dan sejenisnya. Harus hati-hati. Ungkit-ungkit pemberian. Tengkar itu wajar, cekcok itu maklum, pertengkaran, pertikaian, perbedaan pendapat itu hal yang lumrah dalam kehidupan berumah tangga. Ya, tidak bisa kita hindari yang namanya percekcokan, pertikaian, ya, pertengkaran kecil, debat kecil-kecilan, debat besar-besaran. Ya, itu tidak bisa kita ingkari yang namanya hidup rumah tangga itu. Ya kan? Perbedaan pendapat tidak bisa kita hindari. Coba walaupun satu madhab, suami istri satu madhab, tetap terjadi pertikaian. Kenapa? Sifat kita tidak sama, keinginan kita tidak sama, selera kita tidak sama. Subhanallah, ketidaksamaan inilah ketika tidak dimanajemen dengan ilmu, tidak dimanajemen dengan iman, itu bisa menjadi bencana bagi kita. Ya, makanya hati-hati manan. Yang kedua, wala'akun, dan tidak pula orang yang durhaka. Tidak pula orang yang durhaka. Kemudian yang ketiga, wala mudminu khamr, dan tidak pula masuk ke dalam surga orang-orang yang kecanduan khamr. Ya. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahayanya. Kenapa khamr menghalang-halangi orang masuk ke dalam surga? Karena kerusakan yang ditimbulkan khamr sangat amat mengerikan. Sangat amat mengerikan. Makanya kemarin ketika ada wacana khamr dihalalkan, naudzubillah, kita selalu berdoa semoga Allah beri hidayah ini kepada para pemimpin. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Ya. Akhirnya dicabut pengizinan khamr secara legal. Kenapa? Ini pengerusakan yang luar biasa. Kerusakan yang sangat amat dahsyat. Dan ini bentuk kekejaman jiwa dan akal manusia, kebusukan hati. Makanya tolong teman-teman kita doakan para pemimpin di sela-sela doa-doa ijabah kita. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa taala. Allahumma arsidi umara'ana. Allahumma arsidi umara'ana. Allahumma arsyidi umara'ana. Ya Allah, berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ila siratikal mustaqim, menuju jalanmu yang lurus, menuju jalanmu yang benar, dan berikan taufik kepada mereka semuanya. Sebab kalau ini kemudian dijadikan sebuah undang-undang legal, naudzubillah min syarri, ini menghancurkan negeri, menghancurkan umat, merusak tatanan masyarakat. Nabi SAW menyebutkan, memberi nama khamr itu dengan 3 nama. Ya. Nabi memberikan khamr itu dengan 3 nama. Ya. Yang pertama, dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tashrabannal khamr. La tashrabannal khamr, jangan sekali-kali engkau minum khamr. Kenapa? Fa innaha miftahu kulli syarr. Miftah,
kulli syarr, kunci dari segala kejahatan. Ini khamr. Nabi yang mengatakan, ya, kunci segala kejahatan, khamr. Ini pertama, Nabi menyatakan ini kunci segala kejahatan. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau mengatakan al-khamru ummul khaba'ith. Al-khamru ummul khaba'is. Apa ummu? Kalau Al-Fatihah itu ummul Quran. Khamr ummul khaba'is, sumber segala perbuatan yang jelek. Tidak ada satupun buah kebaikan dari khamr itu. Makanya kemarin kalau rencananya untuk menambah income negara, supaya menambah dana yang masuk, bandingkan berapa kerugian yang ditimbulkan oleh hilangnya akal-akal bangsa ini. Anak-anak kita menjadi teler, menjadi gila. Pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi, hilangnya akal sehat itu terjadi. Nanti akan saya sampaikan secara rinci nanti. Itu khamr. Berapa pemasukannya? Akan kita jualkah bangsa ini dengan kerusakan yang demikian hebat ini? Ummul khaba'is. Maka Nabi memberikan kelanjutan hadisnya, faman syaribaha, maka barang siapa yang minum khamr, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, Allah tidak terima salatnya selama 40 hari. Satu kali minum khamr. Apakah ini sebanding dengan pemasukan income yang akan diperoleh oleh bangsa dan negara ini? Ya, Masya Allah, pertimbangkan. Ya, saya mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan nasihat ini sampai kepada orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Ta'ala, supaya tertata di dalam menata dan ngemong umat ini. Ya, ini yang kedua. Nabi menamakan khamr itu ummul khaba'is, sumber segala perbuatan jelek. Yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-khamru ummul fawahish. Ummul fawahish. Khamr itu induk dari segala perbuatan yang keji. Coba lihat anak-anak yang sudah terbiasa minum khamr, apa yang mereka lakukan? Semuanya rusak. Pertama, bahaya kepada akal. Pertama, bahaya bagi akal. Orang yang minum khamr hilang akalnya, akal sehatnya hilang ketika mabuk. Hilang akal sehatnya, nggak ada akal sehat ketika mabuk. Ketika sudah siuman, ketika sudah sembuh dari mabuknya, sudah hilang mabuknya, lemah akalnya. Lemah akalnya ketika sadar. Ketika sadar, dan bisa menimbulkan kegilaan pada dirinya. Gila ini. Apakah ini yang diinginkan, yang diharapkan? Menjadikan generasi-generasi kita hilang akal. Akan menjadi negara binatang ini nanti, Pak. Apa bedanya nanti makan sini, makan situ, ngerusak sana, ngerusak sini. Kita lihat itu. Ganggu orang itu adalah suatu sikap mereka sudah. Dan kita sering menemukan di warung-warung ketika kita mampir di jalan. Yang warung dimintai makan tanpa bayar, dimintai sangu lagi. Para pengunjung di warung itu ketakutan karena dia mabuk di sana sambil marah-marah. Atau kadang-kadang di tengah jalan orang berhenti di tengah jalan, dicegat di tengah jalan, dimintai duit, dimintai uang.
sesuka hati mereka. Kalau nggak dikasih, dirusak mobilnya, dilukai manusianya. Apakah manusia seperti ini yang akan kita ciptakan di negara kita ini? Ya, apa anak kita akan kita jadikan seperti ini? Lihat, kita lihat. Jangan kelihatan duit. Makanya ayo dibangun negeri ini dengan ketakwaan, dibangun dengan keimanan, biar diberkahi oleh Allah. Rusak kalau tidak rusak. Allah cabut keberkahannya ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau negeri itu beriman, negeri dibangun dengan iman, dengan ketakwaan, Allah buka pintu-pintu keberkahan, sedikit membawa kemaslahatan. Walaupun rezekinya mungkin pas-pasan, ya, walaupun rezeki dari alam negara ini pas-pasan, itu akan berkah, membawa kebaikan yang banyak, luar biasa. Tapi walaupun kaya raya, kekayaan alamnya yang melimpah ruah akan mendatangkan azab dari Allah Ta'ala. Ya. Coba kita bisa lihat, ini Nabi menyebutkan yang ketiga itu al-khamru ummul fawahis. Khamr itu induk dari semua perbuatan keji. Wa akbarul kabair, dan termasuk dosa-dosa terbesar dari dosa-dosa yang paling besar. Maka kata Nabi, mari kita lihat kerusakannya. Man syaribaha, barang siapa yang meminumnya, waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi, dia akan berzina dengan ibunya, berzina dengan keponakannya, dan berzina dengan bibinya. Kenapa? Khamr merusak akal. Seperti tadi kami sampaikan, kalau orang sudah mabuk, akal sehatnya hilang. Kalau sudah sehat mabuknya, akalnya lemah, bahkan tidak sedikit menjadi orang-orang yang gila dan menjadi orang yang sinting. Apakah ini cita-cita kita membangun negara ini? Mari kita bangun negara kita ini. Ini merusak. Coba semuanya pihak kita tidak menjustis para pemerintah, semuanya. Kan di bawah-bawah di masyarakat ini banyak sekali orang tua yang mengizinkan demikian ini. Di kampung-kampung itu dipenuhi anak-anak mabuk sekarang itu. Ini merusak ayol ikhwah dari segi akal. Apakah ini cara membangun negara itu? Menjadikan negara ini menjadi yang besar, menjadikan negara mulia, menjadi negara terhormat, menjadi negara yang naudzubillah min syarri dzalik. Enggak bisa ayol ikhwah, enggak bisa. Ini rusak, hina negara kita, hancur negara kita. Nah, kemudian bahaya yang kedua menimpa kepada jiwa. Para peminum khamr, para pemabuk yang sudah biasa mabuk, itu jiwanya dilanda diliputi oleh kegalauan. Galau terus, nggak ada ketenangan, kekacauan, ya, kecemasan, kemarahan, emosi yang tidak terkendali. Jenengan lihat toh, permainan terjadi pertikaian, pembunuhan. Kenapa? Karena anak udah biasa mabuk. Dan ketika sudah tawuran demikian ini, melukai itu satu kebanggaan. Ngelihat kepala bocor, melihat darah berhamburan, bahkan telinga lepas, tangan terluka, itu senang mereka. Kan sakit ini jiwanya. Apakah ini yang kita inginkan? Ya. Yang ketiga, kerusakan bagi masyarakat, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Dan jelas kalau masyarakat sudah timbul kebencian dan permusuhan, tidak ada ketentraman, aman itu nggak ada, sudah nggak ada sudah. Dan itu ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam
wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitana ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, ya, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan amalannya setan. Nah, apakah kita akan menjadikan anak bangsa kita menjadi setan semua? Ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ya, itu termasuk perbuatan keji dan amalan syaitan. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan ini, tinggalkan sejauh-jauhnya agar kamu mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah, menghalang-halangi kamu dari melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti dari perbuatan. Peringatan dari Allah. Tapi kalau nanti ada yang nekat tetap melakukannya, tunggu kehancurannya. Lahir akan rusak, batin akan rusak, dan alam ini tidak akan dibiarkan utuh oleh Allah Ta'ala. Ini perbuatan yang ketiga yang menghalangi orang masuk ke dalam surga, yakni khamr. Maka tolong diperhatikan para bapak-bapak yang hari ini mendapatkan kedudukan jabatan, dimanfaatkan untuk keselamatan bangsa, keselamatan negeri, dan keselamatan generasi kita ini. Di masyarakat diperhatikan, nanti kalau ada remaja-remaja kok kelihatan minum khamr, dicegah, dinasehati, diingatkan. Itu merusak akal, merusak diri sendiri, merusak mental, merusak bangsa, merusak masyarakat. Ya, Masya Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sebenarnya sangat banyak sekali, ya. Yang keempat yang menjadikan penghalang orang masuk ke dalam surga itu adalah hutang. Hutang. Yang hutang-hutang jangan tersinggung dulu. Karena di masyarakat kita hutang itu fardu kifayah, sunnah muakkad. Gak utang nih gak seurip nih, ya Allah. Oh, pakai utang. Sampai saya lihat di RT di kampung-kampung itu ada program ibu-ibu PKK, sampai sing jenengi alat ngepel utang, kredit, sotil ngredit. Ya mungkin nanti tusuk gigi juga ngredit itu mungkin. Saya nggak bisa bayangkan. Dan itu rata-rata hutang. Dan lebih ngeri lagi bercampur dengan riba. Nah, ini yang lebih ngeri lagi. Makanya tolong ibu-ibu diperhatikan ketika kita bermasyarakat, pelajari dulu, ya, dipelajari. Kita kan seringkali ada uang kas di RT, di PKK, ya, ibu-ibu persatuan PKK itu, ya, membuat kegiatan supaya dana PKK berkembang, diutang-piutangkan, terjadi utang simpan hutang piutang, kemudian simpan meminjam, dan kemudian dibuat semacam koperasi. Nah ini nanti harus dipelajari semua secara syariat biar mengelolanya tidak keliru, biar mengembangkannya ini diberkahi oleh Allah. Nah, kita berbicara tentang hutang ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ya, rohnya orang muslim, jiwanya orang mukmin
Itu tergantung dengan hutangnya, sampai hutangnya dilunasi. Artinya mu'allaqah, tergantung di sini itu apa? Jiwa itu tidak bisa mendapatkan kedudukan yang mulia apabila sudah disiapkan oleh Allah kemuliaannya. Mungkin dia itu ahli hafal Quran, Masya Allah, ahli hafal Quran, utang. Kemudian ketika dia meninggal, hutang belum ada yang bayar. Kedudukan yang mulia sebagai hafidul Quran ini, sebagai orang tahfidul Quran ini, dia tidak dapatkan kedudukan itu. Insya Allah, orang yang sabar, dia mendapatkan makom yang tinggi dengan kesabaran. Tapi karena ada hutang, makom yang tinggi ini dia tidak dapat peroleh. Tergantung dia. Mujahid jihad di jalan Allah, terbunuh dia. Coba kita simak dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Diceritakan bahwa sahabat Muhammad bin Jahsh, dia bercerita, dahulu kami duduk di dekat Rasulullah SAW. Kemudian beliau Nabi menoleh ke langit, lalu meletakkan tangan beliau ke dahinya seraya mengatakan, Subhanallah, mada nuzila minat tasdid. Ya, ancaman apa yang akan diturunkan Allah ini? Ancaman apa yang akan Allah turunkan ini? Jadi ketika duduk bersama jamaah para sahabat, Nabi noleh ke langit, kemudian meletakkan tangannya di dahinya seraya membaca tasbih dan khawatir akan terjadi sesuatu bahaya. Nah, beliau mengatakan, mada nuzila minat tasdid. Ancaman apa yang diturunkan Allah ini? Kemudian sahabat Muhammad bin Jahshin mengatakan, fasakatna wa fazidna. Kami diam, para sahabat yang ada di sekitar Nabi. Wa fazidna, dan kami terkejut. Panik para sahabat ini. Falamma minal ghada, maka keesokan harinya, sa'altuhu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat Muhammad bin Jahshin ini, ya Rasulullah, mahadat tasdid, ancaman apa yang kemarin Anda sampaikan itu, yang akan Allah turunkan nanti? Ancaman apa ya Rasulullah? Kemudian faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangannya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, seandainya ada seseorang yang berperang di jalan Allah, summa uhya, ketika seandainya ada orang terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, summa kutila, kemudian terbunuh lagi, summa uhyiya, kemudian dihidupkan lagi, summa kutila, kemudian dibunuh lagi oleh musuhnya, terbunuh lagi, sampai 3 kali dia terbunuh dalam syahid. Wa alaihi dainun, sementara orang tersebut yang terbunuh di jalan Allah sampai 3 kali ini, ya, dia mati, dihidupkan lagi, kemudian perang lagi, terbunuh lagi, mati syahid lagi dia, sampai 3 kali. Namun dia memiliki hutang, madakhalal jannah, itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga, hatta yuqda anhu dainuhu, sampai hutangnya dilunasi. Ya Allah. Ayo ibu-ibu, ini kita kadang-kadang ketemu beberapa teman-teman ini ngaji, tapi ketika sudah hutang, nawaitulah bayaru gitu, niatnya udah gak bayar.
Akhirnya hubungannya nggak bagus. Akhirnya ngajinya pun libur gara-gara utang ini. Coba lihat. Ini jiwa yang tidak baik, ayolah. Berhenti bagi siapapun. Berhenti bagi siapapun. Ya. Jadi kalau utang tuh niat awalnya sudah memang tidak ada niat untuk bayar, itu dari awal sudah berdosa dia. Ya. Baru berangkat dia sudah berdosa karena dia sudah niat untuk tidak bayar. Dan itu akan menjadi bencana di akhirat. Kecuali para pemilik hutang ini membebaskannya. Nah kalau kemudian ternyata dia tidak bayar, nggak ngelunasi, yang menghutangkan sudah mati, dan kemudian tidak lama orang yang hutang juga ikut mati, dan anaknya nggak ngerti kalau dia punya hutang, bagaimana nasibnya di sisi Allah nanti? Masya Allah, ini orang syahid. Sampai Nabi mengatakan kalau ada orang terbunuh di jalan Allah, lalu dihidupkan, lalu terbunuh lagi, hidup lagi, dibunuh lagi, hidup lagi, tapi dia punya hutang, maka hutang itu menjadi penghalang bagi orang yang syahid 3 kali ini untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu yang syahid, itu yang hafal Quran, itu yang ahli sodakoh. Bagaimana kita yang gak punya apa-apa ini? Terus hutang istiqomah gitu. Ya, coba usaha yang maksimal, lawan kemalasan, usaha yang sungguh-sungguh, sandarkan kepada Allah. Mohon ampun perbanyak kepada Allah, akan lunas hutang-hutang Anda. Dengan motivasi, berikan kekuatan kami ya Allah, kemampuan untuk membayar hutang-hutang kami. Allah akan selamatkan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Kemudian yang terakhir, man faraqar ruh. Ya. Man faraqar ruhul jasad. Barang siapa yang ruhnya dilepaskan dari jasadnya, meninggal dunia maksudnya. Ya. Wa huwa bari'un min talatin, dan dia terbebas dari 3 sifat. Maka dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa meninggal dunia sementara di dalam dirinya terbebas dari 3 sifat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apa 3 sifat tersebut? Yang pertama al-kanzi, kesombongan. Dia tidak memiliki kesombongan. Ketika dia mati, dia tidak punya sifat kesombongan. Yang kedua wal ghulul. Ghulul, korupsi. Bapak-bapak, tapi nggak ngaji biasanya bikin ini. Ya, para orang-orang yang korupsi, pegawai-pegawai yang curang, mencuri, ketika meninggal nggak ada sifat-sifat itu. Korupsi enggak, mencuri enggak, curang enggak. Wadain, dan tidak punya hutang. Tidak punya sifat sombong, tidak korupsi, tidak punya hutang. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian pagi ini bersama dengan Majelis Taklim Komering Surabaya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari sifat-sifat yang menyebabkan kita tertolak, terhindar, terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.